Halo guys, masih di Otomo TV. Nah, jadi hari ini gue pengen bikin vlog singkat. Simple aja. Jadi ini tentang apa aja kekurangan di Livina Expander dan apa aja yang gue lakukan untuk meminimalisir kekurangannya itu. Nah, yang lanjut aja. Yang pertama adalah lampunya, teman-teman. Lampu dari si Livina ini itu agak nggak terang, bener-bener nggak terang. Jadi memang juga masih terasa jadul. Jadi walaupun kalian lihat depannya ini kayak modern, semua sipit-sipit, tapi lampu utamanya sama lampu fog lampnya itu masih halogen. Nah, itu gue langsung ganti jadi LED. Yang lampu utamanya juga fog lampnya gue ganti LED juga. Cuma yang fog lamp ini bisa berubah warna, jadi bisa warna putih dan bisa warna kuning. Nah, kuning gunanya buat apa? Buat fog lamp. Kalau dari depan sih sebenarnya itu aja kekurangannya. Juga di bagian suspensinya ini gue kasih bumper seperti ini. Memang sih nggak bikin empuk banget, jadi bukan yang bikin jadi super nyaman, tapi lebih ke arah dia jadi lebih enak sih handlingnya. Jadi kan Livina ini kan mobil keluarga ya, yang masih ada limbung-limbungnya, yang masih agak masih berasa lah tingginya. Nah, dengan dipasang itu jadi jauh lebih pede sih kendaraannya, pengereman juga lebih enak. Nah, untuk yang ketiga adalah di Livina ini dia kemarin masih pakai antena konvensional, jadi gue langsung ganti dengan shark fin yang seperti ini. Looksnya secara overall langsung jadi lumayan modern, jadi lebih aerodinamis sih dibandingkan pakai antena yang konvensional. Kalau dari belakang nggak ada keluhan, nggak ada kelemahan yang berarti sih. Malah gue lumayan suka sama kamera mundur yang dikasih, jadi tajam banget dan itu membantu banget sih dalam parkir dan lain-lain. Untuk bagian dalam, seperti yang teman-teman tahu, jadi Livina Expander itu nggak punya soft touch. Ya benar, walaupun dia di sana mewah, tapi entah kenapa dia nggak punya soft touch. Itu yang sering dibully. Jadi kemarin gue putusin untuk pasang nih, terutama di armrestnya di bagian door trim. Gue jadiin soft touch kayak gini, seperti yang di video sebelumnya. Ini jadi enak banget dan terasa mewah. Juga di dashboardnya kayak gini, jadi soft touch. Dan ini aman banget, nggak bakal gelembung-gelembung karena ini dilipat. Jadi jangan sembarangan retrim, soalnya kalau retrimnya salah nanti malah jadi nggak nempel. Jadi harus kalau bisa tuh kalau retrim harus dilipat ke dalam. Ini kan dilipat ke dalam, ini dilipat ke dalam, jadi dia lebih kuat nahannya. Nah, palingan untuk ergonomisnya adalah ini nih. Nah, kan seperti kita tahu awalnya dia itu konsol boxnya rendah banget, nggak bisa buat tatakan tangan. Yang ini gue beliin, jadi dia ada dua penyimpanan, satu ini bisa taruh HP, tisu, satu lagi dia bisa kebuka konsol dalamnya. Nah, ini enak banget, jadi bisa naruh tangan di sini. Ini oke banget sih, worth it banget. Nah, untuk kekurangan selanjutnya di baris kedua, gue sering bahas di sini adalah dia nggak punya headrest, dan akhirnya gue beliin ini nih. Ini barang, jadi dia dijual di Superindo ya. Ya barang-barang common gitu, tapi ini nggak gue sangka ternyata lumayan ngefek. Jadi dia tuh masangnya begini tuh, di sini ada talinya, jadi dia ke belakang gini. Tapi ini bener-bener ngefek banget kalau duduk bertiga tuh, misalnya ada anak kecil atau perempuan. Nah, ini masih pas banget nyanderan di sini, jadi kepalanya nggak dongak dan menambah keamanan tanpa harus ribet-ribet nambah jok lagi atau bolong-bolongin lagi. Ini tinggal tempel aja langsung beres. Jadi ini ya salah satu life hack yang berguna lah ya. Sisanya sih buat gue ini udah cukup oke banget sih, jadi nggak ada kekurangan yang terlalu berarti. Kalau untuk entertainment sendiri, gue cukup puas jadi sama head unitnya. Walaupun gue sebenarnya pengen banget ganti yang 10 inci biar kelihatan lebih modern. Tapi secara fungsi entah kenapa gue merasa udah cukup banget karena dia sudah ada Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi gue tinggal pasang kabel di sini dan biasanya HP gue colok, gue taruh di situ. Udah, jadi clean
dan gue bisa langsung akses Maps sama yang penting Spotify sih kalau gue biasanya. Itu udah cukup banget, udah ketampil di layar ini dan ya udah oke lah. Nah tapi untuk audionya, buat gue Livina ini udah cukup bagus sih audionya. Cuma dia ada kekurangan di bagian bassnya. Jadi kemarin akhirnya gue putusin buat tambah prosesor. Jadi head unitnya diambil, ditaruh prosesor di dalam. Ternyata karena ini dashboardnya cukup gede, maju ke depan kan tuh jauh, jadi bisa naruh prosesor di dalam situ. Nah jadi kolongnya lebih clean. Sisanya bagian kolong gue taruh untuk subwoofernya. Sedangkan untuk tweeternya dan speaker bawahnya semua masih bawaan, dan suaranya langsung jauh banget, langsung enak banget. Juga gue pasang peredam juga di 4 pintu, langsung terasa memang sih pintu nggak geter-geter, jadi lebih kedap. Juga suara yang dihasilin jadi lebih bulat, jadi itu rekomen banget. Lalu untuk fiturnya, sayangnya ini belum ada cruise control. Nah palingan planning gue ke depannya adalah gue pengen pasang cruise control di sini nih, biar sama kayak Xpander Ultimate, karena itu benar-benar kepake lah kalau keluar kota. Walaupun mungkin bahayanya jadi agak ngantuk karena kaki bener lepas, bener nyantai, relax. Tapi itu bisa nambah hemat juga sih kalau kalian pasang di 90. Jadi rekor gue kemarin baru dapat di 20 km per liter di jalan tol, itu kalau tahan di 90 km per liter. Sorry, tahan di 90 km per jam. Nah kira-kira kayak gitu. Oh iya, kelupaan. Klakson di Livina ini sama kayak Xpander, suara jelek banget. Jadi kemarin langsung ganti klakson Denso yang waterproof, suara kayak gini. Nah langsung enak banget suaranya dibandingin klakson bawaannya yang ya dibanding bodinya jauh banget. Dan kelemahan-kelemahan lainnya palingan yang gue rasakan selama ini adalah entah kenapa kayak ada suara nih kalau kena speed trap atau gelombang jalanan, dia ada suara kritik-kritik gitu di dalam sini atau di bawah sini. Itu ya lumayan ganggu sih, tapi ya mau gimana lagi. Ya jadi kira-kira itu aja vlog singkat dari gua. Komen aja kalau misalnya kalian punya kelemahan yang lain dari Livina atau Xpander, atau kalian juga punya solusinya, atau juga mungkin kalian tahu kenapa bisa ada suara nih di bagian setirnya. Kalian bisa komen, bisa bantu gua juga. Kira-kira itu aja, semoga bisa membantu dan bisa membuat kalian semakin yakin. Buat gue Livina Xpander ini oke banget sih, semuanya terasa mewah, suspensinya juga enak banget, semua kenyamanan juga oke banget, dan juga kepraktisannya itu enak. Walaupun memang mesinnya itu nggak terlalu spesial, mungkin mesin sih, mungkin transmisinya nggak terlalu spesial, tapi gue overall selama sebulan 2 bulan ini pakai ini, ya buat keluarga muda kayak gue sih ini udah oke banget. Oke deh, thank you.